Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli ma amilak. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, adik-adik anakku sekalian, sebagaimana minggu lalu kita janjikan kita akan bahas masalah sholat. Kita bahas masalah sholat secara komprehensif. Mulai kita tafakuri hadis Nabi, kata beliau, awalu muhasabu bihi abdu yaumil qiyamah, awalu muhasabu bihi abdu yaumil qiyamah sholatuhu. Fa in kubilat sholatuhu, tukubila anhu sayur amalihi. Wa min rudat sholatuhu, rudat anhu sayur amalihi. Yang pertama diperiksa di hari akhir nanti dalam ibadah kita adalah sholat kita. Kalau sholat kita diterima, mudah-mudahan amal-amal yang lain diterima. Kalau sholat sudah ditolak, seluruh ibadah yang lain ditolak. Artinya, andaikan setiap hari kita bikin masjid, kalau kita tidak menghentikan sholat, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Sholat itu kata Nabi Imaduddin, itu adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya runtuh, kan runtuh semua bangunan di atasnya. Jadi pesan dari sini adalah jangan pernah berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan sudah kita bahas, sholat itu setannya namanya hinzib. Itu mengganggu kita sholat. Kita mau tidur, kata Nabi, kepala kita diikat 30, hidungnya ditiup, kupingnya ditiup. Di waktu bangun subuh, udah melek matanya. Bisik-bisik sih hinzib. 5 menit lagi dah, 5 menit. Masih belum, masih jauh nih, masih setengah jam, 5 menit lagi. Udah kebangun, udah ajan, deket ajan. Bentar lagi nih, diulur-ulur, akhirnya luput sholatnya. Itu yang terjadi, banyak terjadi kejadian seperti itu. Setelah Nabi mengajarkan begitu bangun, kata Nabi, langsung bangun, baca Astagfirullahaladzim. 1 bugil kebuka. Begitu wudhu, 2 bugil terbuka. Begitu Allahu Akbar, 3 telinga terbuka. Itu hinjib kerja seperti itu. Kalau itu sudah sholat, bisikin di kuping-kuping kita, urusan-urusan kita hari itu. Lagi ada proyek, mulai ngitung-ngitung proyek. Untungnya 10% tuh. Banyak tuh 10%. Pakai beli apa nih ya? Akhirnya sholat sebenarnya ngelamun lagi mikirin mau dipakai apa 10%-nya tadi. Itu kerjanya hinzib. Itu nanti kita bahas masalah sholat khusyuk. Yang penting sekarang tahu bahwa sholat itu sebuah kewajiban yang kalau tidak lakukan Allah akan menolak seluruh ibadah kita. Yang kedua, banyak sekali ayat Quran itu mengaitkan sholat dengan zakat. Aqimis sholata wa atuz zakah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kalau kata para ulama bilang sholat dan zakat itu saling kait mengait. Allah tidak menerima salat orang kalau tidak bayar zakat, tidak menerima zakat orang kalau tidak melakukan salat. Kalau orang tidak bayar zakat, itu dia kata Allah pendusta dalam agama. Arwaital yughdibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa yahudu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta dalam agama? Tahukah kamu pendusta dalam agama? Yakni mereka tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah memberikan makan fakir miskin. Itulah pendusta dalam agama. Jadi ingat baik-baik. Saya pernah dapatkan jemaah umroh saya sudah sepuh. Dia bilang, Pak Suwali, saya belum pernah bayar zakat seumur hidup saya. Saya kaget tuh. Astagfirullahaladzim. Bapak harus bayar, Bapak harus di rovel bayarnya itu. Rovel semuanya, Mbak, ingat-ingat coba hitung-hitung sekarang rumah tuh dulu dibeli pakai harga berapa. Atau bukan dibeli harga berapa, sekarang harganya berapa. Dulu kan uangnya kan belum bayar zakat kan. Rumah sih nggak bayar zakat. Tapi uang beli itu rumah sudah bersih dari zakat belum? Kalau sudah bersih, ya bersihlah dia. Kalau belum bersih, berarti kita harus bayarkan zakatnya. Ya, Pak Suhari rumahnya dibagikan ke anak-anak. Waduh, bilang mana anak tuh rumah nggak bersih. Atau dia bayarkan zakatnya, atau bapak yang talangnya bayar zakatnya. Atau bapak jual harta bapak yang lain, bayar zakatnya. Di Rockfall semuanya tuh. Sekarang hitung tuh rumah anak-anak nilainya harganya sekarang berapa? 30 miliar. Yang satu lagi 20 miliar. Satu lagi 50 miliar, berarti 100 miliar. Rumah bapak 50 miliar, berarti 150 miliar. Berarti bapak bagusnya bayar 10%, paling kurang 5%. Dalilnya apa Pak Syarif? Kan zakat cuma 2,5%. Dalilnya apa kok bisa jadi 5%? Dalilnya itu merujuk kepada para petani. Petani itu kalau mereka hasilnya dipanen, mereka akan bayar zakat kalau panennya diurus, bayar pakai pupuk, bayar buru, itu 5%. Kalau nggak diurus pohon kelapa itu zakatnya 10%.
Itulah rujukan kita untuk hal-hal seperti itu. Bukan 2,5%. 2,5% itu zakat harta yang setelah setahun kita miliki. Kalau ini begitu dapat penghasilan, bayarkan zakatnya langsung. Jadi Bapak terhutang. Kalau nggak Bapak percuma aja, Bapak jangan mati dalam keadaan seperti ini. Berat sekali tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Orang tidak bayar zakat seumur hidupnya. Sekarang semua dengerin ceramah saya, coba hitung-hitung. Sudah benar belum bayar zakatnya? Ini rumah tempati dulu uangnya udah bayar zakat belum? Bayarkan zakatnya. Kalau belum, ayo bayarkan. Bayarkan, hitung sekarang harganya berapa, tadi bayarkan 5%. Ya Pak Suhali ngasihkannya kemana? Oh, banyak banget tempat ngasihkannya. Mulai dari keluarga yang dekat aja. Kalau ada adik yang hidupnya susah banget, bantu. Gak bisa nyekolahin anak, bayarin anaknya sekolah. Gak punya mobil, pergi belikan mobil yang murah-murah aja. Bantu dari mulai yang deket-deket. Kalau kakak, adik boleh terima zakat. Kalau orang tua nggak boleh. Orang tua wajib kita menyantum mengurusi mereka. Kalau adik, kakak, keponakan boleh terima zakat kita. Mereka dulu lah yang paling penting, paling bagus menerima zakat kita. Baru kemudian melebar ke tetangga-tetangga, melebar ke kenalan-kenalan, yang mereka punya hutang tidak bisa bayar hutangnya. Bayarkan. Saya punya hutang besar 40 juta nggak kebayar. Bayarkan hutang, itu zakat kita. Kalau nggak ada, udah habis betul masih ada, kasihkan ke Bazi saja. Bazi itu kan bagian dari ayam dari pemerintah. Biar mereka nyalurkan zakat kita itu. Yang penting kita bayar zakatnya. Jangan kebanyakan alasan gitu. Bayarkan zakatnya. Jangan mati masih punya hutang zakat. Jadi kalau sholat itu tadi itu ada setan yang namanya hinzib. Ingat baik-baik. Untuk begitu tidur, maka itu tidur selalu baca auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya kita baca Fatihah, dimulai dengan ta'awudz auzubillahiminasyaitonirrajim, supaya hidung kita nggak ditiup sama setan, kuping kita nggak ditiup sama setan. Paling bagus tuh kalau Nabi tidur tuh kan beliau baca Fatihah sekali, dimulai ta'awudz auzubillahiminasyaitonirrajim, beliau baca Al-Ikhlas sekali, beliau baca Al-Falaq sekali, beliau baca An-Nas sekali, semuanya ditiupkan di tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti itu. Selesai itu beliau sapukan ke seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Itu yang beliau kerjakan seperti itu. Itu bagus kita kerjakan seperti itu. Kalau lah keburu ngantuk banget, itu udah nggak keburu baca seperti itu, ya kita baca Fatihah paling kurang. Paling kurang ta'awudz yang Fatihah. Fatihah itu kan luar biasa. Aduh, Fatihah itu luar biasa. Dan di antara kewajiban kita sholat itu, kita harus mengerti arti bacaan sholat kita. Harus wajib. Hukam kita bisa sholat dengan benar, kok artinya aja nggak tahu. Paling tidak Fatihah kita ngerti artinya Fatihah. Itu Fatihah kan luar biasa. Di depannya muji-muji Allah, Alhamdulillah alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ujungnya kan doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang kau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Itu bagus sekali. Harganya pun 2/3 Al-Quran. Ya, banyak ulama zaman dulu tuh mereka wiridnya mereka harian tuh baca Al-Fatihah. Al-Fatihah 100 kali, buat salawat buat Nabi 100 kali, seperti itu. Karena Fatihah itu nilainya tinggi sekali gitu. Nah, kemudian setelah kita mengerti bacaan sholat, seluruh bacaan sholat kita ngerti. Kita ruku, kita ngerti. Subhana rabbil azim, kita tahu. Suci engkau ya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Sujud kita tahu artinya. Dan jangan tergesa-gesa di dalam ruku dan sujud. Ada imam baca ruku, sholat Jumat, dia baca cuma 3 kali sih. Subhana rabbil azim bihamdi. Makmumnya balapan semua. Saya ikut balapan gitu. Saya mau lama-lamain, dia keburu itidal, keburu sujud gitu. Ya Allah, antum tuh belum pantas jadi imam, belum pantas gitu. Antum membuat orang salatnya berantakan semua gitu. Kalau antum jadi imam, rukuk itu paling sedikit baca 5 kali. Imam Ahmad bin Hambal itu anjuran 7 kali. Kalau anda baca subhana rabbil azim bihamdi. Tapi Nabi menjelang beliau wafat 3 bulan sebelum 3 bulan beliau wafat, ketika turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, sejak itu beliau kalau rukuk dan sujud yang beliau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan coba lihat di hadis, muttafaqun alaih hadis, beliau baca berpuluh-puluh kali. Subhanaka Allahumma rabbana, subhanaka Allahumma rabbana, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau kita jadi imam ya jangan berpuluh-puluh kali lah, marah semuanya. Tapi ya buat makmum bisa dengan tartil baca bacaan dia dengan baik, bisa dengan tartil, dengan khusyuk, dengan baik baca bacaannya itu. Dan sujud itu kan ibarat intinya sholat itu kan sujud. Sujud itu bukan kepalanya jeruk-jeruk ke lantai. Sujud itu hati kita yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada engkau kami mbah, engkau lah Tuhan yang kami sembah. Kepada engkau lah kami mohon pertolongan ya Allah. Engkau lah Tuhan Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung. Sujud itulah tujuan akhir daripada salat. Harganya pun 2/3 salat. Misalkan yang lain cuma mukadimahnya. Jadi poin intinya apa? Jangan tergesa-gesa kalau sujud itu. Kalau sedang sendiri nikmatin sujud kita. Kalau jadi imam ya janganlah, tengah-tengah aja.
umri awsatu kata Nabi, yang bagus masalah yang bagus yang pertengahan. Jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan terlalu lama. Kalau sedang sholat sendiri, nikmatin sujud itu. Alhamdulillah kalau sujud saya nikmatin sujud. Saya nikmatin sujud. Itulah kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, akrobu yakul abun rubihi wa masajid, sedekat hamba kepada Allah waktu sujud. Sampai perintah Nabi, aksiru fi sujudi mina doa. Perbanyaklah dalam sujud kamu berdoa. Berdoa. Dan kita boleh pakai bahasa Indonesia pun boleh, tapi jangan diucap. Kalau ucap sholat kita batal. Karena sholat itu tidak boleh berbahasa Indonesia. Kalau niat niat boleh nggak pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa? Boleh kalau niat. Niat itu belum masuk ke dalam sholat. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itulah awalan sholat. Sejak itu kita nggak boleh lagi berbahasa Indonesia. Kalau niat itu belum masuk sholat, boleh aja pakai bahasa Sunda pun boleh, Jawa pun boleh, bahasa Inggris juga boleh. Poinnya adalah lillahi ta'ala. Saya malah menginginkan Bapak Ibu itu niat masalah yang paling penting sekali soalnya. Ya, iramal amalu biniyah. Semua amal tergantung niatnya. Meskipun rupanya rupa ibadah. Tapi kalau niatnya bukan niat ibadah. Niatnya cuma pengen dilihat orang, bukan ibadah namanya. Bukan ibadah. Ibadah itu harus niatnya karena lillahi ta'ala. Apa arti lillahi ta'ala? Untuk engkau ya Allah. Karena engkau ya Allah saya beribadah. Jadi sebelum kita sholat, kita berdiri itu kita diam dulu gitu. Pusatkan, fokuskan pikiran hati kita menghadap kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya niat sholat untuk engkau dan karena engkau. Untuk Allah dan karena Allah. Untuk engkau dan karena engkau ya Allah. Baru usolli fardhu zuhri baru kaatin. Dan Nabi tidak pernah mengerjakan usolli fardhu zuhri. Tidak ada. Tidak dalam hadis Nabi. Nabi mengucapkan niat dengan dibacakan zahar. Tempat niat itu di dalam hati kata Rasulullah. Adalah guru kita Imam Syafi'i mengajarkan. Ucapkanlah supaya mulut kamu membantu hati kamu. Saya sepakat itu. Ucapkan supaya mulut kita membantu hati kita. Kalau enggak yang ada ngelamun semuanya gitu. Paling tidak niat kita betul. Dari awal sudah niat kita pasang di hati kita. Niat saya sholat ya Allah. Niat saya sholat zuhur ini untuk engkau dan karena engkau ya Allah. Berucapan sholat fardhu zuhri baru kaatin. Allahu Akbar. Jangan terlalu lama baca takbirnya tuh pada imam. Baca Allah panjang banget. Dia masih Allah Allah. Makmum sebelah saya udah bar nih. Salat Jumat itu betul terjadi. Di sebelah saya udah bar duluan ya Allah Akbar. Selesai sholat saya nasihatin dengan baik, maaf ya mas. Maaf sekali gitu, maaf sekali. Kalau kamu mendahului gerakan imam, sholat kamu batal. Gak boleh. Kamu tunggu sampai dia Allah Akbar, Allah Akbar. Imam juga salah sih ya Allah. Ngapain sih takbir segitu panjangnya itu? Coba lihat di Masjid Nabawi haram. Imam itu sekedar Allah Akbar segitu aja. Yang bacanya panjang tuh Bilalnya. Allahu Akbar. Kalau kita mendahului Bilal tidak apa-apa. Enggak, tidak batal salat kita. Mendahului imam yang batal. Tapi imam baca cepat banget ya. Cepat banget baca niatnya, baca takbirnya. Allahu Akbar segitu ini bacanya. Kalau kita ya tengah-tengah lah. Enggak cepat banget tapi juga enggak lama banget gitu. Jadi niat itulah di antara rukun salat. Itu rukun. Ditinggalkan batal salat kita. Dan diukur oleh Allah pertama kali adalah niat itu. Dan ingat hadis qudsi yang kata Nabi, Nabi bersabda, Allah berfirman, hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat sedepah. Hambaku sedepah, aku sehasta. Hambaku berjalan, aku berlari. Kita berniat menyambi Allah, Allah menyambut dengan lebih dari itu. Itulah kenapa kita harus sholat di awal waktu. Sholatlah di awal waktu. Betul kata Nabi, sholat di awal waktu itu langitnya terbuka. Kalau kamu sholat di akhir waktu, inna majalahu sholat. Kamu cuma niat sholatnya aja. Pintu langit itu ketutup. Tapi yang paling penting bukan soal pintu langit terbuka. Yang penting itu menunjukkan kesungguhan hati kita. Itu yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh mencoba berhampir kepada Allah. Begitu azan kita sudah wudu kalau bisa. Langsung sholat itu luar biasa. Itu Allah sayang kepada hamba seperti itu. Ya sholat di awal waktu. Bukan karena ngejar pintu langit terbuka, tapi menunjukkan kesungguhan hati kita untuk berhampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyambut kita dengan luar biasa sambutan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampai di niatnya. Sampai di niat, takbiratul Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Dimulai dengan ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca Fatihah. Tadi itu harus ngerti bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hati kita menghadap kepada Allah, otak dan pikiran kita mencerna mengikuti bacaan salat kita. Hati kita tetap menghadap kepada Allah. Gimana caranya, Kiai? Hati menghadap kepada Allah, tapi pikiran menghadap kepada bacaan. Ya itulah pelajaran tasawuf. Kita belajar kita seperti Nabi. Apa itu ihsan Muhammad? Ihsan anta blokana ketaruhu, walam takun taruhu, wa inna biyaruh. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Saya akan melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, rasakan Allah melihat kepada kamu. Kita harus sampai ke derajat merasakan Allah melihat kepada kita. Dan itu akan tercapai di saat hati kita bersih. Bersih dari dosa, bersih dari penyakit hati, insya Allah kita bisa merasakan
Allah melihat kepada kita, merasakan kehadiran Allah di hati kita. Tapi hati belepotan penuh dosa nggak mungkin, nggak mungkin. Hatinya tertutup, mata hatinya tertutup untuk melihat kehadiran ke alam malakut itu. Maka itu pelajaran kita adalah bersihkan hati dari dosa dan dua istighfar. Minta maaf ke semua manusia yang pernah kita kenal. Minta ridhonya, maafkan saya. Setelah itu kita istighfar. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali. Naik tempat tidur baca 3 kali. Kata Nabi, Allah mengampuni dosanya. Meskipun sebanyak buih di lautan. Luar biasa itu. Kita baca 100 kali setiap hari. Kita baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah zikir. Ya, istighfar yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita kepada manusia. Dosa pada manusia itu susah dapat ampunan Allah. Kita harus terus kosong-kosong. Sudah kita ajarin gimana caranya Kiai, orang yang udah meninggal, sedekah, niatkan pahala sedekahnya buat dia. Atau suatu kali kita sedekah dengan niat, Allah sampaikan pahala sedekah saya untuk semua orang pernah saya zolimi. Semua orang pernah saya sakiti hatinya. Sedekah yang banyak. Kita sholat, kita baca Fatihah 41 kali, lulus 41 kali, sampaikan pahala bacaan saya untuk semua orang pernah saya zolimi, ya Allah. Kalau terus kita kerjakan seperti itu, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Itu istighfar saya di buku hijau itu bagus sekali. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil qugi wajibati alayya. Itu kita minta ampun kepada diri sendiri, kepada orang tua. Kita mintakan ampun buat orang yang punya hak kepada kita, bukan kita yang punya hak kepada orang. Istighfar bagus sekali. Itu istighfarnya para pesantren. Kalau membaca itu setiap kali bagus sekali itu. Poinnya adalah sulit sekali merasakan kehadiran Allah di hati kita dengan hati yang belepotan kita. Sudah bersih dari dosa pun sulit merasakan kehadiran Allah kalau masih penuh penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling bantar nutupin hati yang sudah kita bahas berkali-kali, sombong. Sombong luar biasa akan menutupi hati kita. Ada orang, saya kenal 25 tahun yang lalu, sekitar 25 tahun, dia jadi jemaah umroh saya. Baru selesai sekolah, belum jadi apa-apa. Saya ketemu 3 tahun yang lalu, sudah jadi apa-apa, sudah terkenal. Dia lebih muda dari saya. Dulu pun kalau kita ketemu salam kita salam Arab, salam cium pipi. Pucuk tempelin pipi saya, dia ngehindar gini. Ya Allah, ini orang luar biasa. Tapi saya nggak apa-apa, saya diam aja. Antum seperti itu ya akhi, mengharapkan surga. Kan kata Nabi, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang kalau di hatinya ada satu aja kesombongan. Pada saat antum merasa diri antum lebih mulia dari orang di hadapan antum, antum sedang turun derajatnya oleh setan. Setan yang seperti itu. Ana khairum minhum. Saya lebih bagus dari dia. Kalau kita belum bisa tawadu, jangan sombong. Kebanyakan orang saya kenal para wali Allah itu luar biasa. Ini berbagai mali tangannya di sini. Sekali. Rendah sekali itu. Luar biasa. Ya Allah angkat derajatnya sampai ke derajat puncaknya wali Allah. Kalau masih seperti itu jauh banget. Jauh banget. Antum cuma hebat di mata manusia aja. Tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum dengerin ceramah saya. Ini kasih sayang saya sayang antum. Saya luruskan supaya antum ke depan tidak seperti itu. Jadi kalau kita sholat tadi masih di Fatihah, kita baca surat-surat yang pendek-pendek aja. Yang kita mengerti artinya. Surat Al-Kafirun. Harus ngerti artinya. Itu pendek banget artinya. Bentar aja apal. Tapi harganya seperti Al-Quran. Al-Zalalah. Itu harganya setengah Al-Quran. Al-Adiyat harganya setengah Al-Quran. At-Takasur harganya itu sama dengan 1000 ayat. Berarti seperenam Al-Quran. Ayatul Kursi harganya seperenam Al-Quran. Nggak usah cari surat yang susah-susah. Gitu. Yang gampang aja. Ada Nabi dilaporkan seorang sahabat, ya Nabi, si Fulan itu kalau sholatnya selalu pakai Al-Ikhlas. Selalu pakai Al-Ikhlas, dipanggil oleh Nabi. Fulan, kenapa kamu kalau sholat cuma suratnya Al-Ikhlas terus? Ya Nabi, saya cinta banget waktu surat. Kata Nabi, kecintaan kamu pada surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu dalam surga. Nabi tidak melarang orang sholat pakai Al-Ikhlas. Itu hadis Nabi pun meridoi. Bahkan kata beliau, dengan itulah kamu akan masuk ke dalam surga. Al-Ikhlas seperti Al-Quran. Tapi ada juga ayat setengah Al-Quran. Al-Adiyat setengah Al-Quran. Al-Zalzalah itu setengah Al-Quran. Gimana depannya Al-Zalzalah? Al-Zalzalah. Idza zulilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Pendek tapi harganya setengah Al-Quran. Itu cuma di bawahnya Al-Fatihah. Ini cari surat-surat yang pendek dan nilainya tinggi. Jangan cari yang susah-susah gitu. Yang kita mengerti artinya harus mengerti. Dengan mengerti itulah kita bisa menghayati sholat kita. Kita bisa hati kita hadir. Kita nggak ngerti bacaan kita apa.
Apa yang dibaca lagi doa, kita nggak ngerti lagi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya saudaraku, cuma Fatihah dan surat-surat pendek kita harus ngerti. Bacaan ruku kita ngerti artinya itu apa, bacaan sujud kita ngerti artinya itu apa. Ya kalau sujud selalu setiap kali kita sujud selalu kita berdoa. Apa doa kita dalam sujud? Nomor satu kita berterima kasih, jangan pernah lupa. Jangan lupa terima kasih karena Allah mengancam. Ain sekartum ajidanakum lain kafartum min ajibil sajid. Kamu syukur saya tambah nikmatnya. Kamu tidak bersyukur ajabku pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur dalam hidup kita nggak pernah lupa bersyukur. Lakukan dalam salat. Jadi kita disiplin. Terima kasih ya Allah atas segala limpah karunia yang telah Engkau limpahkan. Tidak sanggup saya hitung satu persatu ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kaya, nikmat haulu ya Allah, nikmat begitu banyak tidak sanggup saya hitung. Nuhun ya Allah, nuhun. Allah senang sekali. Terima kasih kata Allah, saya tambah nikmatnya, saya tambah nikmatkan. Jangan lu sakit baru bilang ya Allah minta sembuh kata Allah. Dulu saya sehat kamu gak terima kasih, nggak pernah kamu terima kasih mas saya. Sekarang sakit baru minta sembuh. Sekarang butuh miskin baru minta ya Allah berikan saya kekayaan. Dulu saya kasih kaya kamu nggak pernah terima kasih mas saya. Rasa-rasanya itu usaha kamu aja yang bikin kamu kaya. Jadi jangan pernah lupa bersyukur selalu. Terima kasih ya Allah diparangin harta, diparangin iman, Islam, diparangin sehat. Jangan pernah lupa dalam sujud. Boleh pakai bahasa apa aja. Jangan diucap. Saya pun begitu kok. Saya nggak pakai bahasa Arab. Meskipun saya bisa Allahumma asbah bimi'atin fani Allahumma asbah wa mamsah bimi'atin fani kamu sedikit. Alhamdulillah syukur. Tapi saya nggak bisa menghayati kalimat seperti itu. Saya bisa dengan Nuhun, nuhun, ya Allah. Nuhunnya panjang gitu. Nuhun, ya Allah. Nuhun, di bawah perindahan iman, perindahan Islam. Nuhun, ya Allah. Saya bisa menghayati dengan bahasa saya sendiri. Jangan diucap dalam hati aja. Nomor dua kita minta ampun. Minta ampun pun banyak sekali doa minta ampun dalam istighfar kita. Tapi kita akan menghayati kalau kita minta ampun dalam bahasa kita sendiri. Maafkan saya Allah, buni saya Allah, duh ya Allah. Terus saya bikin dosa, udah saya coba jaga mata saya kok kepleset lagi. Saya jaga mulut saya kok kepleset lagi ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Di situ kita bisa menghibah-hibah dengan bahasa kita sendiri. Kita sedang punya kesulitan, sedang punya utang nggak bisa bayar. Kita dalam sujud kita. Kalau Tuhan yang Maha Kaya ya Allah, tolong saya untuk saya bisa membayarkan semua utang-utang saya supaya bisa beda dengan benar ya Allah. Luar biasa, doa sujud itu luar biasa. Itu lagi dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang sujud tidak doa dia rugi aja. Sedekat-dekat hamba kepada Allah waktu dia sujud kata Rasulullah. Jangan kita bersujud. Setelah kita berterima kasih, memohon ampun, kemudian memohon. Mohon kan sepatah kata aja. Jadikan kami sekeluarga anak cucu orang-orang berbahagia dunia akhirat. Segitu aja oke. Tapi jangan lupa minta umur. Berikan saya tambahan umur yang banyak. Kalau cuma jangan bilang minta umur yang banyak. Umur yang banyak 70 udah banyak itu. Cabut nyawa protes. Kan saya minta banyak ya 70 udah banyak kata Allah. Bilang dalam bahasa yang spesifik. Berikan saya tambahan umur ya Allah sampai umur saya 90 tahun. Allah akan kabulkan. Cuma entah kenapa kalau guru saya bilang, kalau minta umur itu cuma berlaku cuma 40 hari kata Ustaz Firman. Jadi kita minta umur panjang tuh 40 hari aja berlaku. Harus diperbaharui lagi terus-terusan. Maka itu mintanya setiap hari. Saya nggak ngerti angka 40 hari dapat dari mana. Itulah para wali Allah yang ngerti itu. Maka kalau kita doa minta umur panjang, kalau udah 40 hari nggak diminta lagi, udah habis selesai. Udah kadaluarsa doanya. Jangan pernah berhenti terus minta umur. Umur itulah bakal kita ibadah. Minta sehat. Cuman kalau sehat nggak bisa diminta cuma minta sehat aja. Harus dengan ikhtiar. Enak aja minta sehat. Makan lemak melulu, makan daging kambing melulu, nggak pernah olahraga, minta sehat katanya. Sehat terus ikhtiar, doa dan ikhtiar. Keep moving, gerak terus. Minum air putih yang banyak, ya makan lemak-lemak, puasa, supaya kita dapat dunia akhirat, dapat ridhonya Allah, badan kita juga nggak gendut-gendut banget itu. Itulah di antara hal yang penting, di antara hal yang penting dalam waktu sholat. Jadi kalau sujud pun begitu, sujud pun di antara gesa-gesa. Mulai latih baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mulai sedikit bervariasi bacaan sujud kita. Karena sujud itu dibaca Nabi di akhir hayat beliau sampai puluhan kali. Jangan lupa sujud itu ada doa kita, doa sujud dibaca biasa dibaca Nabi. Wa ini a'udzu bika min sakhatik wa bi afatika min khubatik wa a'udzu bika minka la ufsi sanan alaik anta kama nafsika. Sungguhnya saya berlindung dengan kemaafan engkau dari kemarahan engkau.
Allahumma na'udzubi dengan ridho engkau dari murka engkau. Berlindung dengan engkau dengan berlindung dengan kemaafan engkau dari sirah engkau. Berlindung kepada engkau dari engkau ya Allah. Itu bahasa bagus banget. Aku berlindung kepada engkau dari engkau. Gitu. Karena semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah kita dari hal-hal yang buruk. Jangan takdirkan untuk hal yang baik ya Allah. Nabi kalau baca doa ini sambil nangis terseduh-seduh kata Ibu Aisyah. Beliau baca sampai berpuluh kali sambil nangis sampai basah sujudnya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Berlindung saya dengan ridho engkau kepada kemarahan engkau. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqbatika, dan kemaafan engkau dari siksa engkau. Wa a'udzu bika minka, dan saya berlindung kepada engkau dari itu. Saya tidak sanggup memuja dan memuji engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Itu doa bagus deh. Paling tidak sekali lah kita baca. Pernah saya kirimin kok dulu bacaannya. Saya kirimin lagi deh. Saya kirimin sekali lagi dibaca. Paling tidak sekali dalam sujud dibaca doa itu. Kemudian yang berikutnya adalah sebelum salam, Nabi mengajarkan kita berlindunglah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari azab kubur, azab jahanam, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan Masiihid dajjal, kejahatan dajjal. Selalu itu lazimkan setiap kali habis tasyahud selesai, selalu Allahumma inni a'udzu min adzabil qabri, min adzabil jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu, kalau andaikan kita lupa rakaat sholat tadi kita lupa nih berapa rakaat sini, tuh rakaat kedua, rakaat ketiga nih ya. Ada 2 hadis Nabi yang mengajarkan soal seperti itu. Yang pertama adalah kata Nabi, ambil yang sedikit aja. Kalau kamu ragu 2 sama 3, ambil 2 aja. Teruskan sholat kamu. Sebelum sholat kita sujud 2 kali. Sebelum sholat kita sujud 2 kali. Tapi Nabi pernah juga mengajarkan, kalau kamu ragu berapa rakaat, ambil yang hati kamu paling mantap. Mantapnya berapa rakaat? 2 rakaat, itu anggap 2 rakaat aja. 3 rakaat, itu 3 rakaat aja. Terus selesaikan setelah kita salam, kita sujud, setelah setelah sujud, setelah selesai setelah tahiyat tadi selesai semua, kita salam, kemudian sujud lagi 2 kali. Sujud 2 kali lagi. Jadi itu sujud sahwinya dikerjakan setelah salam. Yang pertama tadi sujud sahwi sebelum salam. Jadi dua-duanya benar aja. Mau sujud sahwi sebelum salam, oke. Kadang-kadang kita suka lupa gitu. Kita baru salam, kita lupa, belum sujud sahwi tadi. Kita kerjakan sujud sahwinya 2 kali. Apa yang dibaca di sujud sahwi? Ya tasbih. Subhanaka Allah, Rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Sambil kita doa dalam hati, maafkan saya Allah. Ampuni saya Allah, saya lalai sholat rakaat saya lupa. Dalam hati kita doa. Tasbih isinya. 2 kali kita sujud, kemudian baru kita salam. Bisa dikerjakan setelah salam, bisa dikerjakan sebelum salam. Itu sujud sahwi namanya. Setiap orang pasti pernah mengalami seperti itu. Kalau Nabi mengalami, itu buat contoh buat kita. Terkadang beliau sudah selesai sholat. Kata sahabat, tapi tadi baru 3 rakaat. Beliau balik lagi, beliau 1 rakaat lagi sholat. Kemudian sebelum beliau salam, beliau sujud 2 kali bersalam. Jadi utangnya dibayar yang 1 rakaat tadi. Kita bisa niru seperti itu. Kalau ada yang ingatkan tadi, kamu cuma 3 rakaat. Ya kita tambahin 1 rakaat lagi. Nabi pun seperti itu. Meskipun Nabi itu kan, kalau Allah melakukan kesalahan bukan karena salah. Karena itu menjadikan contoh buat kita di masa akan datang. Begitulah contohnya. Seperti Nabi kok kena disihir sih. Kena disantet. Kalau Nabi nggak kena disantet, kita nggak tahu gimana obatin santet. Dengan beliau sakit itulah turun malaikat Jibril menurunkan senjata santet. Sampai sekarang kita bisa bilang, anda kata ada di dunia raja tukang santet, kita akan menang. Minta raja yang paling jago aja mana tuh itu. Kita menang pasti. Karena Nabi mewariskan kepada kita ilmu-ilmu seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang pokok mengenai masalah sholat. Jadi kalau kita ulang tadi, ingat-ingat apa yang dihitung pertama kali dalam hidup kita, nah sholat kita nanti di hari akhir. Kalau sholat diterima, seluruh amalnya diterima. Sholat ditolak, seluruh ibadahnya ditolak. Yang kedua, kita ingat bahwa perintah sholat terkait dengan zakat. Itu artinya kalau mendirikan sholat, harus bayarkan zakat. Kalau tidak terima ibadahnya. Orang tidak terima zakatnya kalau tidak dirikan sholat. Tidak terima sholatnya kalau tidak bayarkan zakat. Dua-duanya itu. Jadi tadi pesan saya, semua orang itu lagi sudah benar belum bayar zakatnya. Kalau belum benar, bayar terhutang. Bayar jangan mati masih utang zakat itu. Susah masuk surganya masih utang zakat itu. Kemudian sholatlah di awal waktu karena menunjukkan kesungguhan hati kita hampir kepada Allah dan pintu lagi terbuka.
Kemudian kita harus mengerti bacaan sholat. Ini mutlak harus mengerti. Ayo belajar mengerti, jangan asal baca aja. Mengerti arti Fatihah, mengerti al-Ikhlas, al-Falaq, kita ngerti, kita baca al-Falaq, kita ngerti Anas, kita ngerti. Itu surat-surat yang hebat luar biasa gitu. Kemudian setelah itu ruku dan sujud jangan tergesa-gesa. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ngajarkan 7 kali. Kalau dibaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau baca Subhanaka Allah Rabbana bihamdi Allah magfirli, ya boleh 5 kali lah. Boleh 3 kali pun boleh. Kebanyakan makmum itu bacanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Intinya adalah berikan kesempatan makmum bisa sholat dengan benar, dengan khusyuk gitu. Nah, selebihnya adalah yang paling penting itu sholat itu ya khusyuk, hati kita menghadap kepada Allah. Inilah pelajaran yang sedang kita bahas terus-menerus. Tadi kita mulai dengan mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita dari dosa, sucikan hati kita, beningkan hati kita dari penyakit hati. Yang paling menutup hati itu sombong. Kedua adalah ujub. Ujub sampai ada hadis Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya berbuat dosa kemudian minta ampun kepada Allah daripada dia berbuat amal kemudian berasa bangga, berasa ujub. Allah lebih sayang tadi dia berbuat dosa, datang menghibah-hibah, aduh ya Allah minta ampun, daripada dia berbuat kebaikan dia merasa bangga. Wah hebat aku, udah hebat ini. Allah tidak suka kita bersifat yang bangga. Kalaulah kita bisa seperti itu karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kita hebat itu. Saya udah cerita, saya menangis tersujud dulu karena Allahumma la mani alima atau ita wala mu'ti alima. Wah semua itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada berarti segala kesungguhan. Kesungguhan itu juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu mungkin yang masalah sholat yang paling penting. Kalau tidak kurang saya susulkan. Sekarang kita masih ada di bulan Maulud, bulan yang penuh barokah, bulan kelahiran Nabi. Yang saya inginkan dari Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, saya pengen kalian semua baca kisah hidupnya Nabi. Itu banyak banget di toko buku. Banyak banget. Dengan kita mengenal riwayat hidup beliau, kita bisa mencintai beliau. Kalau nggak susah bisa mencintai beliau. Kita melihat bagaimana perjuangan beliau menegakkan Islam dengan darah sampai gigi beliau sumbang kena batu, dengan tenaga, dengan usaha, dengan susah payah gitu. Dan kita melihat di akhir ayatnya beliau yang diingat kita, ummati as-salah, kata beliau, ummati as-salah. Itu pesan beliau pun di saat napas beliau tinggal 1 saat yang keluar sholat, ummati as-salah, umatku dirikan sholat, kata Nabi. Kalau kita baca riwayat hidup itu kita akan nangis gitu. Betapa beliau mencintai umatnya. Ampunilah dosanya umatku, kata Allah, kata Nabi. Begitulah beliau mencintai kita. Kalau kita kenal Nabi, kita akan cinta. Kita akan baca salawat yang banyak dengan senang hati. Dengan senang hati berharap kita bisa dekat kepada beliau di akhir-akhir di padang mahsyar. Kita akan kumpul sama-sama Rasulullah insya Allah. Jangan hancur-hancuran saudaraku yang sekarang lagi kelibet masalah zina, tinggalkan perbuatan zinanya. Tinggalkan, aduh, jangan mati dalam keadaan seperti itu. Jangan mati dalam keadaan seperti itu. Kuat kiai, saya yang lain kuat. Kalau itu saya nggak kuat gitu. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 100 saja. Insyaallah itu akan kuat sekali. Itu pun tarikan kepada judi. Kalau sedang tarik pada judi itu yang dibaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikir akan membuat hati kita kuat. Terus aja baca sampai hati kita kuat sekali gitu. Kalau enggak, kita akan jatuh terus kena godaan setan. Setannya terus yang intilin terus kita. Kita tinggalkan minum-minum. Kan sudah kita bahas. Kalau orang dikubur, meminum di kubur, itu katanya nanti kalau diangkat, dibuka lagi kuburannya, wajahnya sudah berpaling dari Ka'bah. Berbalik, menghadap Ka'bah lagi. Begitu murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selebih dari itu, terus kita pelihara ibadah kita, amal kita. Kita pelihara di mulut kita. Jangan pernah berdusta, jangan pernah bergunjing terutama. Gunjing itu dulu sekarang sudah jadi industri gunjing. Jangan diikutin. Kalau kita tadi malam salah 11 rakaat, pagi-pagi ngerasanya orang, itu pahala 11 rakaat itu hilang habis. Habis pindah ke orang kita gunjingkan tadi. Itu orang beruntung banget tuh, tiba-tiba dapat pahala gitu. Jangan. Itu yang paling merusak amal ibadah kita diantaranya gunjing itu. Kalau kita harus bisa menjauhi gunjing, ngomongin kejelekan orang. Mulut nggak pernah keluar dari mulut kita, kecuali yang bagus. Kalau nggak diem. Kalau kita terlatih seperti itu, insya Allah hati kita akan bening terus. Insya Allah. Karena mulut lah yang paling banyak berbuat dosa. Kemudian mata kalau laki itu matanya tuh kalau nggak bisa dijaga tuh hati kita cepat ngecap kotornya gitu.
belajar begitu kita bisa menghindar, begitu setan lari kita, kita bisa menghindar, kita rasakan langsung hati kita terlapang gitu. Ya kita zikir ya. Kalau ada pertanyaan, ajukan aja pertanyaan, saya jawab. Ajukan langsung ke saya juga saya jawab. Berapa menit lagi kita punya Mr. Girno? 20 menit. Kita sempat zikir ya. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأبي أبي إبراهيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين Lalu hadirin Islam, Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Wassalamualaikum barakah wasyafa'ah wal karamah wal ijazah wassalamualaikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi auliya ilahi ta'ala min masarikil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yamina shimaliha usullah hadur sayyidina maulana Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Qasimi Junaidi al-Baghdadi wa Syekh Isqarni wa Syekh Junaidi al-Naqsabandi wa Samat al-Badawi wa Samat al-Rifai wa Samat al-Buni wa Samat al-Jani wa Syekh Ibrahim al-Adami Ibrahim wa Ibrahim al-Rawasani wa Syekh Jafar Rasidi wa Syekh Buyajid al-Bustami wa Syekh Samani wa Syekh Al-Suni wa Syekh Marufil al-Qurri wa Syekh Sri Asakti wa Syekh Bibil Azami wa Taifatis Sufiyah Masulihim Guruihim Ahli Baitihim. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Asrukal barakah. Wasyafa'an. Al-Quramah. Wal-Ijam. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadal Syekh Jumadil Kubra Sunan Gresik Sunan Maghrib Sunan Ishak dan Sunan Ban Wilarus Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Lakin Sunan Bonang Sunan Darajat Sunan Kalijaga Sunan Muria Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik Sunan Gunung Jati Sarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma ulijam salamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah hadir yang Sunan Gunung Jati, Sarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Penyimas Panatagama Persembangan membantu langsung sang Cirebon Kirana Syekh Mursadatillah Syekh Banyaklah Sidatil Kafi Mi Aulia Kebenar Gunung Sumbung Gunung Jati Wasulim Ibrahim Bahri Baitim Sun Banten Hasan bin Brahman Ratus Paking Muhammad Sultan Haji Syaman Sartagung Sesuatu Sama Pairan Purba yang sudah gerak tebuas cuan teka kewasaya pengen diterapkan segini Sunan Nabi Busain bin Abu Bakar Alaihi Suara Batang Muhammad Abdurrahman Rawi Kampung Bandan Sunaki Eming Bunyamin. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Barakah wasyafa'ah al-karamah wal-ijazah wassalamualaikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahim saya nanti ini punya buat buat jadiin pohon jari buat buat Ibrahim terus sedikit dari orang mau ya amat fanani kesal benci Hamid Pasuruan Bandur ki Usain Koce Habib Jan Habib Tohir Hasan Kasri Maki Mangli untuk usun bah sekarang agungnya punya Sarifah Abu Yazid Bustami. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Asrukal barakah wasyafa'al kurma wal ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usul Mbah Fajar Ibrahim bin Salimin. Assalamualaikum ya Abu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Astagfirullah barakah.
والشفاعة والكرامة والإنجاز والسلام وسؤال الفجر والرحيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا رب مرنا سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah bil hamdi kulli halin wa ni'matin wa Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Allahu 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 Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله
illallah, la ilaha 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 illallah, لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، 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 سبحان الله وبحمده
Subhanallahil azim, astaghfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Kata Allah, aku mengabulkan doanya yang sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Jadi kita sungguh-sungguh berdoa. Amin. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah adada ma alim Allah. Wa zinata ma alim Allah wa mil'a ma alim Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumin ilahana. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan kami hamba-hambamu. Selalu mengharapkan rahmat kasih sayangmu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami.
atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat makan, nikmat yang begitu banyak tidak sanggup kami itu. Terima kasih ya Allah. Nuhun. Nuhun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu, falakal syukru kulluhu, falakal mulku kulluhu, falakal khalqu kulluhu, biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarji'u amru kulluhu. Limpahkan rahmat kasih sayang, limpahkan rahmat taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzulman khata'ina kullahu. Tikuhu wujullahu wa awalahu wa akhirahu wa lan yatahu sirruhu. Allahumma anna isna wajburna wahdina li ahsan amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasif anna sayyi'aha. La yasifu sayyi'an bi rahmatika arhamar rahimin. Ilahana. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Jadikan kubur mereka taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka raudhatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang koridori. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka. Ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu bagi yang masih hidup. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Ilahan, Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Allah ma yasha'u yusbitu indahumul kitab. Engkaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Engkaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya dan mereka semua tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu. Sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat, di dalam ridho. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat, di dalam ridho. Jauhkan dari setan, jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami, sebagian putus mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah, kekuatan lahir batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Memohon kehadirat-Mu ya Allah bagi kami yang sedang sakit. Apapun sakit kami, seberapapun beratnya sakit kami, sembuhkan kami. Sembuhkan segala penyakit ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit. Anta syafi ya Allah. Anta syafi. Tidak ada sakit yang berat untuk Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Sembuhkan segala sakit kami. Sembuhkan segala penyakit kami ya Allah. Untuk kami yang sekarang terlibat dalam hutang, bayarkan hutang kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Gagah. Engkaulah Tuhan yang Maha Kaya Raya. Allahumma ya Guni ya Hamid, ya Mubin ya Mu'id, ya Rahim ya Madud, ya Wali Murid. Agnina bihalika naromi bitawatim. وبفضلك أمام سواه اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ولي مريد أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك أمام سواه اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ولي مريد أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك أمام سواه. Ilahana ya Allah, untuk kami sekarang sedang dihimpit oleh kemiskinan. Ilahana, berikan kami kecukupan rezeki untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah, ya Allah. Ilahana, memohon kehadirat-Mu. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, orang-orang soleh-soleh, orang-orang yang takwa kepada orang-orang berhaji. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari bahaya, dari bencana, dari penyakit. Jadikan dari orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami.
memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Bikaramatihi ya Buya Fajar Ibrahim, bikaramatihi ya Buya Fajar Ibrahim, bikaramatihi ya Buya Iming Bunyamin, bikaramatihi ya Buya Syabul Qadir Jailani, bimujati Buya Hidir alaihissalam, bimujati Buya Hidir alaihissalam. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sambihin nafsaka aw anzaltahu kitabika aw alamtu ahadan min khalqika aw istatarfi mu'aib indaka antaqbal hajatana antaqbal ibadatana istajib da'watana bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi syafa'ati Rasulullah Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmati azizul hakim bi rahmati aliyul azim bi rahmati qawiyyul matin bi rahmati ghafurur rahim bi rahmati salamul mu'min bi rahmati muhaiminul aziz bi rahmati musawwirul hakim bi rahmati samiul alim bi rahmati basirus sadiq bi rahmati alam الغيوب برحمة رزقك الرزق برحمة خليق البري برحمتك يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمة قضي الحاجات برحمة مجيب الدعوات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم دلهم في ورد نفسه وجنة بكلمته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو يا مجرب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Oke lah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.